Halo teman-teman Big Data Analytics semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk kalian semuanya. Ya, jumpa lagi di video pembelajaran kita untuk di week ke-6 ini. Jadi mohon maaf sekali lagi di week ke-5 kemarin saya tidak bisa mengisi sesi Zoom secara langsung ya. Di week ke di week ke-6 juga di week ke-6 ini saya juga tidak bisa mengisi sesi Zoom secara langsung, tetapi sebagai gantinya saya akan memberikan video pembelajaran ya untuk week 6 ini. Semoga bisa dipahami dengan baik teman-teman sekalian ya. Pada week ke-6 ini kita akan membahas tentang metode linear regression ya. Sebenarnya ini hanya pengulangan saja ya teman-teman ya, karena teman-teman saya yakin di sini semuanya sudah mengambil mata kuliah data mining sebelumnya dan pasti sudah mengenal gitu ya metode linear regression. Saya yakin sudah dipelajari saat kuliah data mining. Cuma di sini kita akan lebih menekankan bagaimana implementasinya di Python ya. Kalau mungkin kemarin di mata kuliah data mining hanya konsepnya saja ya, tidak sampai implementasi di Python, tapi kali ini adalah implementasi di Python. Oh ya, di minggu ke-5 kemarin teman-teman mendapatkan tugas ya secara berkelompok 2-3 orang ya untuk menganalisis suatu data, yaitu data pinjaman gitu ya. Data pinjaman kalian harus seperti apa dan seperti apa saya tidak akan membahas teman-teman, karena kenapa? Karena jawaban dari masing-masing kelompok bisa berbeda-beda, asumsi yang digunakan masing-masing kelompok pun bisa berbeda-beda ya. Misalkan contohnya data pinjaman ini saya mau gunakan untuk nanti implementasinya adalah metode KNN. Nah, sehingga kalau dengan metode KNN data yang perlu dipersiapkan adalah seperti ini, sehingga saya menggunakan kelompok kami menggunakan teknik ini ya. Bisa satu teknik data preparation ataupun gabungan di sini ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas lebih detail seperti itu, cuma nanti saya akan memeriksa ke kalian ya bagaimana kalian cara menganalisis dan berpikir secara logisnya ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ya sambil mengingatkan kemarin kalian saat di mata kuliah data mining ya tentang linear regression. Yang pertama itu adalah apa itu regression ya. Regression ini adalah suatu metode di mana kita berusaha untuk mencari hubungan antara variabel. Ya, nanti ada yang namanya adalah variabel terikat atau dependent, ada variabel bebas atau variabel bebas atau independent di sini. Ya, misalkan ada contoh, kalian misalkan bekerja di dalam suatu perusahaan, melamar di suatu perusahaan di sana gitu ya. Nah, gaji yang kalian dapatkan itu akan tergantung dari pengalaman gitu ya, pendidikan, posisi, kota tempat kerja dan sebagainya. Ya, misalkan sekarang pun kalau kalian coba melihat lamaran-lamaran pekerjaan ya, pasti di sana kalian akan melihat rata-rata sekarang gitu ya, di persyaratan atau requirement-nya itu nomor satu adalah punya pengalaman dalam programming Android misalkan selama 2 tahun. Nah, biasanya teman-teman ya, IPK itu nomor 2 atau nomor 3, tapi tidak mengecilkan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memiliki IPK yang tinggi ya juga jangan berkecil hati, tapi tetap mungkin zaman sekarang itu mungkin IPK tidak terlalu tidak punya pengaruh yang besar, tapi pengalaman ya, pengalaman itu yang penting nantinya gitu ya. Jadi misalkan walaupun kalian mungkin punya IPK 3,9 tapi CV kalian ya tidak punya pengalaman yang banyak, apapun itu ya, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan yang kalian ikuti di kampus itu penting ya teman-teman ya. Nah, itu akan menambah jam terbang kalian. Nah, itu sebagai salah satu bahan pertimbangan gitu ya, bahan pertimbangan bagi perusahaan mau menerima kalian atau tidak. Dan juga gaji yang kalian dapatkan itu akan pengaruh juga terhadap pengalaman yang kalian punya
ya di situ. Kemudian posisi kota tempat bekerja, ya misalkan kita tahu ya ada yang namanya adalah UMR, upah minimum regional. Tentu saja misalkan kalau kita bekerja di Jakarta dan juga di Surabaya, gajinya pun pasti berbeda walaupun mungkin perusahaan kalian sama gitu ya. Misalkan perusahaan kalian yang tempat kalian bekerja itu sama, tetapi misalkan yang satu cabang, nggak usah Jakarta ya, cabang Solo, dan satunya lagi adalah cabang Surabaya. Posisi yang kalian tempati gitu ya, nah itu mungkin gajinya berbeda antara kalau di Solo dan juga di Surabaya, karena itu terkait dengan UMR di sini. Ya itu seperti itu ya. Kalau contoh di atas tadi, maka gaji itu merupakan variabel dependen atau variabel terikat, yang dimana itu tergantung dari variabel lain ya, seperti pengalaman, pendidikan, dan lain-lain yang tadinya disebut variabel bebas atau independen di sini. Ya, istilah lainnya variabel dependen itu bisa disebut sebagai outputnya, ya outputnya atau respon di sini. Kalau independen itu adalah inputnya atau prediktornya. Ya, kemudian ada simple linear regression ya. Kita masuk ke simple linear regression. Ya, simple linear regression ini kasus paling sederhana karena kenapa? Dia menggunakan variabel independen tunggal. Jadi parameternya hanya satu untuk mendapatkan suatu output atau suatu respon di sini. Ya, misalkan ada gambar seperti ini ya, teman-teman ya. Ini untuk yang lingkaran hijau ini adalah aktual responnya, jadi adalah data aslinya. Kalau yang kotak merah ini adalah prediksinya gitu ya. Kemudian yang garis panjang ini, nah ini adalah persamaan dari linear regressionnya. Oke, sekarang kita lihat lebih detailnya ya teman-teman ya. Kalau kita menerapkan simple linear regression, kita biasanya akan memulai dengan pasangan input outputnya X dan juga Y nya. Nah, misalkan yang ada di lingkaran hijau ini ya, karena ini aktualnya gitu ya, data nyatanya di sini. Ya, misalkan lingkaran yang paling ini yang saya tunjuk ini, yaitu misalkan X-nya adalah 5 ya, kira-kira aja ya, X-nya adalah 5, outputnya itu Y, misalkan juga di sini 5. Kalau yang berikutnya, nah misalkan X-nya adalah 15, Y-nya adalah 20 dan seterusnya. Ya, dari situlah ya, dari data-data itulah yang warna-warna hijau ini ya, lingkaran-lingkaran hijau ini, yaitu yang akan digunakan untuk membentuk persamaan dari linear regression, terutama simple linear regression ya, yang garis hitam ini persamaannya. Ya, persamaannya itu adalah fx b0 plus b1 kali X ya, atau mungkin kalian waktu kemarin data mining mengenalnya adalah fx sama dengan A plus bx ya, seperti itu gitu ya. Ada versi lain, tapi ya intinya adalah sama sebenarnya gitu ya. Kita ingin melihat membentuk garis persamaannya di sini. Ya, di sini kita berusaha untuk menghitung nilai optimalnya dari bobot yang diprediksi BO, B0 dan juga B1. B0 tadi itu kita bisa sebut sebagai intercept, yaitu menunjukkan titik di mana garis regresi yang diperkirakan melintasi sumbu Y. Ya, titiknya ya, mana titiknya ya? Titiknya ya yang tadi ya, yaitu nanti yang akan berpengaruh terhadap kotak yang berwarna merah tadi di situ. Ya, saya tidak perlu menjelaskan detail lagi ya bagaimana untuk mencari B0 dan juga B1, karena kalian sudah mendapatkan di mata kuliah data mining. Jika kalian lupa gitu ya, silahkan kalian bisa buka-buka lagi materi data mining yang kalian dapatkan gitu ya, biar kita tidak overlap dan juga tidak perlu
lagi membuang waktu untuk terkait hal itu gitu ya. Nah, kemudian untuk responnya yaitu adalah yang kotak merah ya. Kotak merah ini ya pasti akan selalu gitu ya, akan selalu menempel pada garis persamaannya di sini. Ya, misalkan untuk inputnya X-nya 5, maka hasilnya ini Y-nya adalah 8, sekian 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 gitu ya. Untuk outputnya atau Y-nya atau responnya di sini. Kemudian garis abu-abu yang berupa vertikal ini adalah jaraknya ya, jarak dari kotak merah dan juga lingkaran hijau ya. Ini menentukan seberapa akuratkah gitu ya, seberapa akuratkah dari model persamaan linear regression yang sudah kita dapatkan ya. Semakin pendek jaraknya ini seperti ini ya, ini ataupun yang ini, semakin pendek jaraknya maka persamaan linear ini semakin akurat di sini untuk memprediksi nilai dari Y-nya atau responnya di sini. Ya, kita berusaha untuk meminimalkan jarak ini ya antara kotak merah agar sedekat mungkin dengan yang lingkaran hijau di sini. Oke, kita masuk ke implementasinya ya di sini ya teman-teman ya. Di sini sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan library yaitu skitlearn ya, sama seperti data preparation kemarin. Ya, di sini saya mengambil source code ini ya teman-teman ya. Ini karyanya buatan dari Jack Gobler ya. Ini adalah linknya teman-teman ya, sehingga saya sengaja menyertakan ini dan siapa pembuatnya karena video ini kan akan masuk di YouTube ya teman-teman ya, biar saya tidak terkena masalah hukum di sini gitu ya, nanti dituntut oleh yang membuat kalau saya tidak menyertakan sumbernya ya, agar tidak dipikir plagiat di sini. Nah, ini juga penting buat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang sudah mengambil Medpen, ingat baik-baik bagaimana cara mengutip, kemudian menuliskan daftar pustaka agar tidak dianggap plagiat di sini. Ya, seperti itu, sehingga saya berikan keterangan ini. Oke, dalam skitlearn di sini itu sudah memiliki suatu dataset yaitu tentang penderita diabetes atau pasien diabetes. Ya, ini mempunyai variabel yaitu age, umur, seks itu adalah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, BMI, body mass index gitu ya. BP itu blood pressure, S1 sampai S6 itu adalah serumnya, darah serumnya. Nah, itu lebih detailnya kalian bisa baca di ini, link ini ya, dari web Stanford ya, dari Stanford di sini. Nah, ini ya dari penelitian yang telah dilakukan oleh siapa ini ya, Bradley Evon sampai Robert Tibiserini ya. Ini datanya adalah seperti ini. Mungkin datanya itu berbeda ya teman-teman ya, nanti kita lihat. Teman-teman jangan heran kalau misalkan lupa kok datanya yang ada di jurnalnya kok beda seperti apa yang ditampilkan ya. Jangan kaget teman-teman ya, karena anggaplah ya dataset yang kita gunakan di dalam skitlearn itu sudah mengalami data preparation sebelumnya, sehingga tinggal kita pakai di sini. Ya, ini kita import dulu library yang akan kita butuhkan. Ada NumPy, Pandas, Matplotlib untuk mengupload hasilnya nanti, dan juga skitlearn ya, terutama dataset dan juga linear model. Ya, awalnya kita load dulu ya. Saya punya variabel diabetes di sini untuk mengload dari dataset gitu ya. Kemudian load diabetes yang artinya dataset dari pasien diabetes tadi. Ya, load underscore diabetes di sini. Kemudian misalkan karena ini kita yang pertama adalah mau melihat implementasi dari simple linear regression ya. Berarti kan kalau simple linear regression kan hanya ada satu ya, hanya ada satu variabel independen atau variabel bebas di sini ya. Untuk contoh ini kita menggunakan satu buah fitur yaitu BMI, body mass index di sini.
Ya, oleh karena itu kita ambil di sini ya, kita buat variabel diabetes underscore x, kemudian dari diabetes tadi ya, data yang sudah di load tadi, kita ambil datanya ya, kita ambil datanya, dot data yang diambil mana di sini gitu ya. Nah di sini ingat ya teman-teman ya, karena ini nanti bentuknya adalah di sini sebenarnya bentuknya dalam bentuk array gitu ya, tapi bisa kita simulasikan, kita bayangkan gitu ya teman-teman ya. Ini sama-sama seperti tabel juga. Oh ya, kalau kalian pengen lihat bentuknya seperti apa ya, ini saya sudah menyediakan ini print diabetes gitu ya. Sengaja saya komen ya, ini kelihatan datanya. Nah datanya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Ya ini ya. Kemudian yang kita ambil adalah di sini ya, perhatikan baik-baik. Ini diabetes.data, kemudian parameternya atau indeksnya adalah titik 2 yang artinya semua, yang artinya adalah semua baris ya. Kalau kalau tabel itu kan ada baris ya. Array pun juga sebenarnya sama seperti itu gitu ya. Jadi semua baris, tapi di sini ada nampai. Array itu kan lebih khususnya kan kita seperti pertemuan kita di week kedua, bahwa nampai itu lebih sering digunakan jika datanya dalam bentuk array ya, sehingga karena data ini dalam bentuk array maka kita pakai np.newAxis ya. Maksudnya dari new axis itu seperti apa, silahkan, mungkin nanti kalian mau mengeksplor lebih jauh, silahkan, monggo gitu ya. Kemudian koma 2 itu maksudnya apa, data BMI itu ada di kolom kedua ya, itu kita bisa lihat di sini ya. Age itu kan kolom ke 0 ya, kan mulai dari 0 ya, 0, 1 dan juga 2. BMI ada di kolom kedua di sini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita bisa komen saja ya, biar nanti tampilannya tidak terlalu ini gitu ya. Kemudian kita pengen lihat jumlah datanya ini berapa gitu ya. Jumlah datanya ternyata adalah 442. Oke, 442. Kemudian di sini gitu ya, kita ingin memisahkan teman-teman ya, mana yang akan sebagai data training dan mana yang akan sebagai data testing ya. Yang pertama adalah data trainingnya dulu. Kita buat variabel diabetes underscore x underscore train untuk data trainingnya. Yang diambil adalah dari diabetes underscore x tadi, data BMI tadi yang diambil adalah 20 data terakhir ya, karena di sini adalah minus 20 ya, dan letaknya pun ada di sebelah kanan dari titik 2. Berarti kalau tadi datanya ya, datanya itu adalah 442, maka yang diambil gitu ya, data yang diambil adalah mulai dari data 422 sampai 442 ya, seperti itu akan dianggap, oh sorry, salah, mohon maaf sekali lagi, saya ralat di sini ya, mohon maaf sekali lagi, ini saya ralat. Maksudnya adalah kita mengambil datanya gitu ya, mengambil datanya dari awal ya, dari awal, karena ini berada di titik 2 ini berada di sisi sebelah kiri gitu ya, berarti dari awal hingga batas 20 data terakhir. Karena datanya adalah 442, maka yang diambil adalah dari data pertama hingga data 422 ya. 20 data terakhir itu tidak kita anggap di situ ya, seperti itu maksudnya dari ini gitu ya. Nah, yang untuk 20 data sisanya itu akan sebagai data testing ya. Cara mengambilnya adalah seperti ini ya, variabel diabetes underscore x underscore test, diabetes underscore x, kemudian min 200 titik 2 nya ada berada di sebelah kanan
ya, mengambil dari indeks atau data dari 20 data yang terakhir, berarti dari data ke 422 sampai data 423 sampai 442 di sini ya, seperti itu. Ya, kemudian untuk targetnya atau outputnya juga kita pisah ya teman-teman ya, mana yang sebagai data training dan juga data testing di sini teman-teman ya. Ya, secara otomatis dataset yang kita miliki ya, dataset yang kita miliki yang sudah disediakan NLTK itu terdiri dari data tadi ya, ini ya dot data ya, dot data ini berarti adalah inputnya ya, kemudian ada targetnya ya, targetnya itu yang di bagian akhir ini ya, responnya atau Y-nya di sini ya. Diabetes target sama seperti tadi ya, dari data yang awal sampai batasannya adalah 20 data yang terakhir, mohon maaf teman-teman, dan juga untuk yang testingnya itu adalah 20 data yang terakhir di sini. Oke, selanjutnya kita buat objek dari linear regression ya. Saya buat variabel objeknya untuk menyimpan objeknya, yaitu regr di sini. Kemudian dari linear model tadi yang sudah kita import sebelumnya ini ya teman-teman ya, kemudian panggil kelas dari linear regression di sini ya. Jadi objek ini kemudian kita harus melakukan training atau melakukan pelatihan atau melatih model linear regression menggunakan data training kita ya, menggunakan metode fit di sini. Dari objek tadi linear regression panggil metode fit, kemudian urutannya adalah inputnya dulu yaitu X-train, diabetes X-train, yaitu data BMI, baru outputnya atau responnya diabetes Y-train di sini ya. Kita bisa ingin melihat nilai koefisiennya atau B1 dan juga interceptnya atau B0 ya. Caranya adalah dari objek linear regression tadi tinggal dot coef atau objek linear regression dot intercept ya, hasilnya seperti ini ya. Maka nanti gitu ya, maka nanti di sini untuk persamaannya ya, persamaan dari linear regressionnya adalah fx sama dengan 152,9 plus ya 938 kali x ya, seperti itu. Jadi benar ya, intercept adalah benar ya, intercept ya, intercept adalah B0 ya. Ya, berarti kan persamaannya adalah fx sama dengan 152 plus 938 kali x di sini. Fx tadi bisa kita sebut Y ya teman-teman ya, atau outputnya di sini. Oke, setelah itu coba kita membuat prediksi gitu ya, membuat prediksi dari model yang sudah terbentuk tadi dengan menggunakan data testing kita gitu ya. Simpan di variabel diabetes Y-pred di sini, panggil dari objek linear regression tadi metode predict ya, parameternya adalah yaitu X testnya ya, BMI 20 data terakhir tadi, ada 20 data testing di sini ya, seperti itu. Kemudian kita ingin melihat perbandingannya antara respon nyata dan juga respon hasil prediksinya ya, menggunakan data frame ya dari library pandas di sini. Yang pertama aktualnya yaitu diabetes Y testnya ya, berarti kan diabetes Y testnya ya itu aktualnya, prediknya adalah berarti diabetes
Y bread. Kemudian tampilkan 10 data paling atas di sini ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dari sisi aktualnya, dari sisi prediksinya. Kalau kita lihat dari data yang pertama ini ya, ini rentangnya tidak terlalu jauh ya teman-teman ya, hanya ya sekitar 8.7 sampai 8 poin ya selisihnya. Kalau ini ya ini lumayan jauh ya teman-teman ya, sekitar 24 poin ya. Oh ini sama ini ya, hampir sama mutlak di sini. Ini ada yang rentangnya sangat jauh sekali ya, seperti itu ya. Dari sekilas gitu ya, dari 10 data teratas, walaupun kita belum melihat data-data yang lain gitu ya, tapi sekilas saja dari 10 data teratas ini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa model linear regression yang kita dapatkan ini kurang baik di sini gitu ya, kurang baik di sini. Alasannya kenapa ya nanti ada di bagian paling bawah teman-teman ya, sekalian kita melakukan evaluasi dengan metode tertentu di sini ya. Tapi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan gitu ya, karena jaraknya di sini terlalu jauh gitu ya, maka persamaan linear regression yang didapatkan kurang baik untuk memprediksi ya. Faktornya apa nanti kita lihat ya. Kemudian kita bisa plotkan ya teman-teman ya di sini ya, memakai matplotlib. Di sini kita lakukan scatter ya. Ini fungsinya untuk yang nanti tampilannya adalah titik-titik hitam ya teman-teman ya, dari X testnya dan juga Y testnya nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah ini yang titik-titik hitam ini atau dot-dot berwarna hitam ini, itu untuk yang scatter. Kemudian yang plotnya ya, plotnya itu adalah garisnya ya, maka di sini parameternya adalah diabetes X test dan juga Y breadnya ya, warna garisnya biru, ketebalannya adalah 3 ya. Ini ya, dari sini pun juga kita bisa melihat data-data yang dekat hanya 1, 2, 3, 4 ya, maka kelihatan bahwa oh model linear regression ini yang didapatkan kurang baik di sini. Seperti itu teman-teman ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk untuk ini X-tix dan juga Y-tix ini untuk kotaknya ya, kotaknya ini maksudnya ya, kotak X nya, sumbu X dan sumbu Y nya ya, itu untuk membentuk kotaknya teman-teman ya. Tadi oke, jangan lupa untuk di show. Oke, lanjut kita ya teman-teman ya. Tadi kalau simple linear regression ya, simple linear regression teman-teman ya, ini di sini kita akan membahas multiple linear regression. Kalau tadi inputnya atau variabel independennya ya itu hanya satu, kalau itu adalah simple linear regression ya. Kalau sekarang multiple linear regression, maka inputnya atau variabel independennya itu bisa terdiri dari 2 atau lebih di sini, sehingga fungsi regresinya ya, kalau jika variabel independennya 2 adalah seperti ini ya, itu mewakili ruang 3 dimensi di sini ya teman-teman ya. Kalau lebih dari 2 maka kira-kira adalah seperti ini ya, untuk fungsi linear regressionnya. Nah implementasinya seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi saya mengambil ini di link ini teman-teman ya, agar saya tidak dianggap oleh hak cipta gitu ya, pelanggaran hak cipta atau plagiat di sini. Kemudian saya di ULS juga sudah menyediakan satu buah dataset, yaitu adalah wine quality di sini teman-teman ya, yang artinya adalah kita pada contoh ini kita berusaha gitu ya, berusaha untuk memprediksi kualitas dari wine atau anggur di sini teman-teman ya. Parameternya apa gitu ya, variabel independennya atau inputnya apa, yaitu ada fix
acidity, tingkat keasaman gitu ya, kemudian ada gula, sampai yang terakhir adalah alkohol. Ya, itu parameter-parameter atau variabel independennya ya, atau variabel bebas atau inputnya di sini. Untuk X-nya, Y-nya ya adalah quality-nya. Oke, mungkin coba kita lihat ya, kira-kira seperti ini ya bentuk datanya ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini adalah responnya atau outputnya, yaitu quality dalam bentuk angka. Kualitasnya 5, 7 dan seterusnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya menambahkan di sini, bukan saya ya, tapi di code ini, dari link ini gitu ya, menambahkan satu buah import yaitu train test split ya, fungsinya nanti untuk membagi data training dan juga data testingnya. Awalnya ya kita baca dulu ya file CSV kita ya, menggunakan read_csv yang sudah tersedia di library pandas di sini. Kemudian di sini, nah ini tambahan sedikit teman-teman, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana inputer, normalization, binarization gitu ya. Di sini ada teknik baru lagi ya untuk mengubah data, sebenarnya bukan mengubah tapi mengisi data yang memiliki nilai NaN atau kosong dengan metode ffill atau forward fill, yang artinya adalah metode itu adalah mengganti nilai yang kosong tadi atau none tadi dengan nilai setelahnya, nilai valid setelahnya. Ya, seperti itu. Caranya adalah ya dari dataset tadi ya, dataset, kemudian panggil metode fill. Nah, fill NA metodenya adalah ffill atau forward fill di sini. Ya, kemudian di sini kita ambil datanya ya, kita harus pisahkan datanya ya. Mana yang data sebagai data input atau variabel independen atau X-nya, dan juga variabel dependentnya atau variabel terikat atau outputnya atau responnya ya. Ini X untuk variabel independennya, inputnya ya, itu ada di dataset ya, terutama ada yang ada di kolom fixed acidity dan seterusnya sampai alkohol ya, kita ambil value-nya ya. Untuk outputnya atau responnya atau variabel dependentnya, terikatnya adalah Y-nya, kita masukkan di variabel Y dari dataset yang ada di kolomnya atau di indeksnya, yaitu quality. Value-nya kita ambil di sini. Kemudian kita pisahkan ya teman-teman ya, menjadi 80% data training dan 20% data testing. Caranya sama seperti di pertemuan kita sebelumnya di week ke-5. Test size-nya berarti 0,2 ya. Ada X-train, X-test, Y-train dan juga Y-test di sini. Ya, kemudian kita lakukan pelatihan ya, lakukan training untuk mendapatkan model regresi, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Buat objek linear regression dari linear model, panggil kelas linear regression, kemudian kita lakukan pelatihan atau training dengan metode fit di sini. Urutannya adalah inputnya X-train dan juga outputnya Y-train. Kemudian kita lakukan prediksi di sini ya, variabel Y-pred, kemudian panggil metode predict ya, parameternya adalah X test di sini ya. Kemudian kita lihat perbandingannya melalui data frame sama seperti sebelumnya ya teman-teman ya, tetapi ini adalah 15 data teratas ya. Kita bisa lihat kalau dari sini teman-teman ya, ini lumayan baik gitu ya ya, tapi tetap hitungannya masih sedikit buruk di sini gitu ya. Kemudian di sini untuk variasi lain ya teman-teman ya, ini diplot ya untuk melihat perbandingan aktual dan juga prediknya gitu ya, tetapi dengan grafiknya adalah grafik batang, bentuknya adalah bar di sini
dari 15 data teratas kita plotting. Fixed size-nya ini maksudnya adalah panjang dan juga lebar ya, panjang lebar atau panjang tingginya ya. 15 itu kan yang ke sini, 8 itu yang 15 itu yang horizontal, 8 yang vertikal, X dan juga Y-nya. Ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat ya, masih ya jaraknya lumayan ya, berarti masih kurang, agak kurang di sini teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kalau kalian ini menjalankan ya teman-teman ya, hasilnya nanti di sini akan berubah-berubah. Kita lihat ya. Nah, di sini kelihatan ya berubah ya. Sorry. Nah, di sini kelihatan ya berubah ya. Nilai-nilai yang ada di sini berubah. Kalau kalian jalankan lagi, nah diberubah lagi, jalankan lagi, berubah lagi. Tapi jangan heran ya teman-teman ya. Jangan heran alasannya kenapa, karena ingat seperti yang saya sampaikan di pertemuan week kelima kemarin, bahwa kalau kita menggunakan train test split di sini, maka data training dan juga data testingnya pemisahannya dilakukan secara random. 80% ya random, 20%-nya sisanya juga random di sini. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau kalian menjalankan, loh kok hasilnya berbeda-beda di sini gitu ya. Grafiknya pun juga akan terpengaruh. Ya, kemudian untuk evaluasi ya, kita mengevaluasi kinerja algoritma atau model yang telah didapatkan ya. Ada tiga yang bisa dilakukan, yaitu MAE ya, mean absolute error, yaitu adalah nilai rata-rata dari kesalahan tersebut. Formulanya seperti ini teman-teman ya, saya tidak menjelaskan secara detail karena saya yakin mungkin di data mining bahkan atau mungkin di mata kuliah statistik kalian sudah mendapatkan ini gitu ya. Hanya ini sekedar refresh saja teman-teman. Ada mean square error MSE, rata-rata kesalahan kuadrat, dan root mean square error dari MSE tadi tinggal di akarkan di sini. Ya, di skitlearn ya sudah ada di sini untuk metode untuk melakukan evaluasinya ya, sehingga dari form skitlearn tadi import matrix di sini, kemudian untuk mean absolute error ya, itu caranya adalah dari tadi ya, package-nya matrix, panggil metodenya mean underscore absolute underscore error ya. Parameternya adalah Y-test, urutannya adalah testingnya dulu gitu ya, yang di testing, kemudian yang diprediksi ya. Ini Y-testingnya, data aktual yang di testing, kemudian hasil prediksinya, urutannya seperti itu. Untuk mean square error juga sama ya teman-teman, matrix dot mean square error parameternya sama. Kalau root mean square error ya, karena tidak ada seperti itu, bahwa kita ingat bahwa root mean square error kan itu kan dari mean square error tinggal diakarkan, sehingga kita bisa pakai metode SQRT yang ada di NumPy di sini ya. Yang diakarkan apa ya, dari mean square error di sini. Hasilnya seperti ini teman-teman, karena tadi berubah, ini kalau saya jalankan pasti juga berubah ya. Ya pasti juga berubah di sini teman-teman ya. Nah pasti ini nilainya juga berubah ya. Oke, nggak masalah di sini ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah gini, kalau kita melihat, kalau berdasarkan data yang baru ya teman-teman ya, kalau ini kan tadi yang lama ya, berdasarkan yang lama ya, kita dapat melihat bahwa nilai root mean square error di sini adalah 0,62 kalau data yang baru. Kalau ini kan masih data yang lama ya, karena saya akan berulang-ulang gitu ya, sehingga di sini berubah nilainya. Root mean square errornya kalau dari data yang baru adalah 0,62. Itu lebih besar dari nilai rata-ratanya, yaitu adalah 0,47 ya, yaitu lebih besar ya, mungkin 15-20% ya ini ya. Ini berarti model regresi yang dihasilkan tidak terlalu akurat,
tetapi ya masih bisa lah digunakan untuk memprediksi ya dengan cukup baik, tapi walaupun belum akurat karena selisihnya jauh ya. Harusnya selisih antara mean absolute error dan root mean square error ini harusnya selisihnya kecil ya. Kalau semakin kecil maka dia akan semakin akurat di sini. Seperti itu untuk evaluasi. Nah, beberapa faktor yang mungkin berkontribusi seperti tadi sempat yang saya singgung di awal tadi ya. Yang pertama adalah perlu lebih banyak data. Ya, karena ini adalah mesin teman-teman ya, untuk agar dia belajar tadi kan ada proses namanya proses training, proses pelatihan ya. Semakin banyak, semakin besar data yang kita miliki, maka linear regression belajarnya akan lebih optimal, melakukan training atau pelatihannya akan lebih optimal, sehingga dia akan lebih pintar dalam tanda kutip ya, sehingga nanti bisa memprediksi lebih baik di sini. Atau kesalahan asumsi ya, bisa saja kita kesalahan asumsi adalah saat kita melakukan analisis ya, misalkan nanti di dunia kerja nyata gitu ya, kalian diberikan suatu data, silahkan menganalisis data ini ya, kemudian tampilkan hasil analisisnya. Kemudian kalian setelah melihat datanya, kalian mengambil kesimpulan bahwa oke, kita menggunakan metode linear regression. Padahal belum tentu data yang kita miliki itu punya hubungan linear yang cocok jika digunakan metode linear regression di sini. Ya, ini kesalahan asumsi atau fitur yang buruk. Fitur yang kita gunakan mungkin tidak memiliki korelasi yang cukup tinggi, ataupun ya tadi ya banyak nilai-nilai yang kosong, mungkin bisa jadi, atau nilai-nilai yang rentangnya jauh di sini. Ya, maka harus dilakukan data preparation terlebih dahulu. Misalkan kita lihat ya. Ya, misalkan ini ya. Nah, ini fixed acidity dan volatile acidity ini rentangnya jauh ya, sehingga mungkin kita harus perlu lakukan data preparation ya, agar rentangnya tidak terlalu jauh di sini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya pembahasan kita di week ke-6 ini tentang linear regression, implementasinya di Python. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan ya teman-teman ya. Ini terkait dengan polinomial linear regression ya. Silahkan kalian cari referensi tentang polinomial linear regression, kemudian kalian buat penjelasannya selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, tuliskan di dalam satu buah file Word. Kemudian tuliskan juga contoh implementasinya ya, dengan dataset yang digunakan adalah wine quality ya. Contoh implementasi dari polynomial linear regression, datasetnya adalah wine quality ya. Implementasi yang sederhana saja cukup ya teman-teman ya, tapi dataset yang digunakan adalah wine quality di sini ya. Zip bersama dua filenya ya, dua file IPYNB nya dan juga Word-nya zip secara bersama, kemudian upload di ULS sebelum deadline ya. Oke, begitu teman-teman ya. Sekian video pembelajaran yang saya berikan untuk week ke-6 ini untuk mata kuliah Big Data Analytics teman-teman. Semoga kalian bisa memahami dengan baik video ini teman-teman ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata apapun itu yang saya sampaikan di video pembelajaran ini ya. Jika kita ingin melakukan diskusi lebih lanjut ya terkait materi ataupun exercise-nya, silahkan kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ya, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp bagi yang punya nomor saya, ataupun melalui email ya. Oke teman-teman, oh ya, ini juga di week ke-6 ini adalah materi kita terakhir untuk UTS ya. Bahan UTS adalah ya dari week pertama sampai linear regression ya. Nanti yang keluar mana ya nanti kita lihat saat UTS, karena di week ke-7 ya itu akan ada penjelasan tentang project akhir yang harus
kalian kerjakan di situ. Dan juga nanti pembagian kelompok project ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan week ke-7. Oke, sampai jumpa teman-teman.